Oke, ini adalah aplikasi yang akan UI yang dari aplikasi yang akan kami presentasikan, yaitu adalah Tulen Tutor Online. Jadi aplikasi ini kurang lebih adalah aplikasi tentang belajar di luar dari pelajaran informal dan dilakukan secara online di sini. Lalu ini bentuk splash screen-nya. Setelah itu, setelah login nanti kita masuk ke dalam home. Nah, di home ini ada beberapa pilihan pelajaran yang diinginkan. Pilihan kita taruh paling atas karena ini adalah hal yang utama dari fitur kami. Jadi di sini ada e-sport, musik, painting, crafting. Mereka bisa belajar di sini. Lalu ada promo. Di bawahnya kita kasih lihat ada promo, mungkin ada diskon atau yang lainnya. Lalu dari sini kita bisa masuk misalnya ke e-sport. Nah, di e-sport ini nanti akan diperlihatkan menu dari game-game yang akan ada course-nya. Per gamenya itu ada Dota. Misalnya ada Dota, ada course-nya, ada sesinya berapa. Lalu ada Valorant, ada CSGO. Semua game yang lagi terkenal akan dimasukkan di sini. Lalu pemilihan penempatannya dilihat dari yang paling populer di sini. Kita buka dari course-nya. Kalau kita klik course nanti akan keluar pop-up. Ini pop-up yang menjelaskan tentang course sesi apa sih yang akan kita ambil. Misalnya Picking Heroes di sini ada penjelasan singkatnya, lalu ada penjelasan tentang coach siapa. Selain itu kita juga bisa masukkan ke favorit di sini jika belum ingin masukkan ke dalam course, belum mau mengambil course. Jika sudah siap untuk mengambil course, tinggal klik di take course. Nanti pilih metode pembayaran, mandiri atau BCA. Misalnya kita ambil BCA, lalu langsung keluar pembayarannya berapa, batas waktunya berapa, tinggal masukkan di sini. Jika sudah melakukan pembayaran, bisa melakukan cek dan bisa invoice atau batalkan transaksi. Lalu kita masuk ke dalam activity. Jadi di sini activity ini terbagi dua. Ada activity dan favorit yang tadi sudah diambil. Nah, di activity ini yang ada terbagi lagi, ada ongoing dan ada history. History yaitu adalah yang sudah diambil, yang sudah selesai, dan ongoing yang sedang diambil. Dan di sini penjelasannya terlihat di sini ada Dota dan course apa yang diambil. Lalu berapa sesi lagi yang harus diselesaikan. Nah, di favorit juga terlihat misalnya dia baru mau mengambil gitar tapi belum mau mengambil sesinya, dia bisa langsung masukkan ke favorit dan tersimpan di sini. Balik ke activity, kita lihat di ongoing. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada game apa yang diambil, lalu course-nya apa, penjelasan singkatnya, per sesi, apa yang sudah diselesaikan, apa yang belum diselesaikan, dan paling bawah ada yang sudah selesai. Penempatan ini juga ditaruh seperti ini karena yang pasti yang paling pertama ingin dilihat yaitu adalah course apa sih yang belum saya selesaikan. Baru yang terakhir bisa lihat, oh saya sudah menyelesaikan course yang mana. Nah, jika ingin melanjutkan course, kita bisa langsung chat kepada coachnya sesuai dengan nama coachnya. Nah, sekian dari aplikasi kami, kurang lebih seperti ini. Lalu kita masuk ke persona di sini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ini adalah aplikasi yang menjelaskan tentang tutor di luar dari kemampuan formal. Jadi tutor seperti yang sebelumnya dilihat di sini ada tutor e-sport, musik, painting, dan crafting. Nah, di sini persona ini
menjelaskan bagaimana target pasar dari pengguna aplikasi ini. Pertama, kita bisa melihat di persona ini saya buat ada dua persona di sini. Nah, persona yang pertama ada Chad Gibbons. Chad Gibbons ini mahasiswa di mana dia memiliki banyak waktu luang dan dia ingin belajar hal lain di luar dari jurusannya. Nah, di sini dia ingin belajar seni rupa di sini. Kerajinan tangan seperti di crafting tadi. Nah, di sini ada terbagi lagi di dalam persona ini ada goals, frustration, dan motivation. Nah, jadi goals ini apa sih tujuan dari si Chad Gibbons? Tujuan dari orang ini memakai aplikasi ini? Nah, goalsnya belajar berbagai seni kerajinan tangan, meningkatkan produktivitas di waktu luang, menambahkan ilmu di luar pendidikan formal. Nah, lalu ada frustration. Frustration di sini menjelaskan frustasi dari orang tersebut untuk memenuhi goalsnya. Nah, frustasinya adalah terlalu banyak waktu luang yang sia-sia, kurangnya kemampuan dalam kerajinan tangan, kursus tatap muka terlalu mahal, lalu video tutorial banyak yang kurang informatif. Lalu motivasi dari menggunakan aplikasi ini adalah karena dia masih mahasiswa di sini. Jadi yang pertama kali motivasi tertinggi oleh Chad Gibbons adalah harga, lalu mulai dari kemudahan, harga dan waktu luangnya banyak, lalu baru mulai masuk ke kemampuannya yang kurang juga, jadi itu menjadi motivasi dia harus bisa memiliki kemampuan untuk seni kerajinan tangan. Lalu kemudahan tidak terlalu jadi motivasinya karena memiliki banyak waktu luang itu. Lalu sosial juga sedikit motivasinya. Lalu masuk ke persona yang lain, yaitu ada Bunga Indah Simatupang. Nah, ini dia adalah auditor di perusahaan ternama yang ada di Semarang. Nah, dia ini adalah gamer di persona ini. Ceritanya dia adalah gamer dan dia ingin meningkatkan skillnya karena dia ingin menjadi pro player di sini. Nah, bisa dilihat dari goalsnya. Di sini goalsnya adalah menjadi profesional player online dan memulai karir di bidang streaming game online, lalu meningkatkan produktivitas di waktu luang yang terbatas. Jadi karena dia sudah jadi auditor di sini, jadi dia ingin memanfaatkan waktu luangnya yang sedikit itu, berbeda dengan tadi yang mahasiswa di mana dia memiliki banyak waktu luang. Lalu di sini frustasinya adalah kurangnya kemahiran dalam bermain game, kurangnya kontribusi dalam tim saat bermain game online, waktu luang yang terbatas, video tutorial banyak yang kurang informatif. Nah, jadi dia ceritanya di sini sudah mulai bermain game tapi dia ingin meningkatkan skillnya di sini. Jadi frustasinya adalah di mana dia kurang mahir dalam bermain game padahal dia ingin menjadi pro player dan streaming di game online. Lalu motivasinya adalah harga tetap jadi motivasinya walaupun tidak sebanyak mahasiswa karena dia sudah punya penghasilan sendiri. Lalu kemudahan karena waktunya sedikit, jadi dia membutuhkan kemudahan yang lebih tinggi daripada persona yang sebelumnya. Lalu ada kemampuan juga, motivasi utamanya adalah kemampuan karena ingin menjadi pro player di sini. Lalu sosialnya juga karena dia ingin streaming game online juga di sini, jadi ingin lebih kenal orang-orang lain yang berkecimpung di bidang game ini. Lalu waktu luang juga menjadi motivasinya walaupun hanya sedikit karena waktu luangnya walaupun terbatas, tapi dia ingin
memanfaatkan waktu luangnya.